Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, hingga detik ini kita masih merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan demikian Allah tambahkan nikmat kepada hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Terutama nikmat istiqamah di atas pemahaman yang benar di dalam memahami agama Islam. Karena dengan pemahaman yang benar, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memperhatikan sesuatu yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan berupa mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perintah pertama dalam Al-Quran adalah perintah agar kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar seluruh manusia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Bagi orang-orang yang senantiasa merealisasikan, mewujudkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab. Sebagaimana yang dicantumkan suatu bab dalam Kitab At-Tauhid oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, Man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab. Dalam bab ini tentu ada motivasi, memberi dorongan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merealisasikan peribadatannya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
Dan juga terdapat pembuktian untuk sesuatu yang tinggi, ya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tentu membutuhkan perjuangan, membutuhkan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas lawan daripada tauhid, yaitu syirik dan juga pembagian syirik. Karena pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang tauhid. Kita bacakan dari kitab Syarhud Durusil Muhimmah li'ammatil ummah, kitab karya Syekh Abdul Razak yang menjelaskan tentang kitab Ad-Durusul Muhimmah karya Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, wa aqsamu syirk thalathatun. Dan pembagian syirik itu ada 3 bagian. Syirkun akbar, wa syirkun asghar, wa syirkun khafi. Syirik besar, syirik kecil, dan syirik yang samar. Kita melihat bagaimana para ulama tentunya membagi, menjelaskan tentang syirik ini, ya, agar kita memahami dengan baik tingkatan-tingkatan syirik. Ya. Syirik, ya, tentunya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, jika itu syirkul akbar yujibu hubuta al-amali wal khuluda fin nari liman mata alaihi. Kata beliau, fasyirkul akbar, syirik besar yang membatalkan amalan-amalan dan mengekalkan pelakunya jika dia mati dalam keadaan berbuat syirik, maka dia kekal selama-lamanya dan batal amal-amalnya. Ini karena betapa besarnya dosa syirik ini. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan atas dirinya kasih sayang kepada hamba-hambanya. Namun Allah tidak mengampuni dosa syirik karena besarnya dosa yang satu ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan tentang para nabi terdahulu, orang-orang pilihan Allah. Allah berfirman, walau asyraku, sekiranya mereka itu melakukan kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka lenyaplah, ya, sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah tentang ayat ini, ya, sekiranya tentunya adalah ini, ya, Allah berfirman tentang sekiranya, ya, orang-orang yang pilihan Allah, para nabi, fa idza kana haula'i safwatul akhyar lau asyraku, kalau mereka itu kemudian melakukan kesyirikan, la habitat a'maluhum fa ghairuhum aula. Kalau mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik, maka sia-sia amal mereka. Selain daripada mereka tentu lebih utama lagi. Iya. Juga wa qala subhanahu ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallah syahidin ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Dalil yang lain dalam surat At-Taubah ayat yang ke-17. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallah, maka tidaklah bagi orang-orang musyrikin itu,
ya, memakmurkan rumah-rumah Allah. Karena mereka mengakui kekafiran mereka atas diri-diri mereka. Mereka sia-sia amalnya. Ulaika habitat a'maluhum. Dan di mana tempat kembali mereka? Wa finnarihum khalidun. Mereka kekal selama-lamanya dalam neraka. Al-iyadzu billah. Ya. Maka para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengingatkan kepada kita sekalian satu bab dalam kitabnya, dalam kitab Tauhid, babul khaufu minasyirik, ya, agar hendaknya seseorang itu khawatir terjerumus ke dalam kemusyrikan. Ya. Dan beliau membawakan dalil tentang Nabiullah Ibrahim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan Mekkah sebagai, ya, negeri yang aman sentosa. Bagaimana negeri yang aman sentosa itu? Yang dihindarkan dari penyembahan terhadap berhala. Wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah. Dan ini doa beliau diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah negeri yang lebih aman daripada kota Mekkah? Ya. Kota Mekkah dan Madinah. Yang kota tersebut, ya, di bawah pengawasan kepemimpinan negeri tauhid, negeri Saudi Arabia. Ya. Negeri yang penuh dengan keberkahan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lanjutan doa beliau? Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkan aku dan juga anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Dan diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menarik, berkata Ibrahim At-Taimi, ya, wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim. Adakah orang yang, ya, merasa aman dari bencana setelah Nabiullah Ibrahim, dari bencana kesyirikan ini? Kalau dia seorang nabi, ya, merasa khawatir atas dirinya dan anak cucunya terjerumus ke dalam kemusyrikan, maka kita lebih pantas untuk selalu mewaspadai bahaya kesyirikan ini. Fala ya'manul wuqu'a fi syirik illa man huwa jahilun bihi. Maka tidak ada yang bisa, ya, merasa aman terjerumus dalam kesyirikan kecuali orang yang bodoh. Orang jahil, ya, dia tidak mengerti perbuatannya seperti apa, dia tidak memperhatikan ucapannya, tingkah lakunya, bisikan-bisikan hatinya. Sedangkan orang yang senantiasa ingin mendapatkan nilai-nilai tauhid dalam hatinya, betul-betul memperhatikan, jangan-jangan, ya, kemudian ada ucapannya yang menyebabkan dia tanpa dia sadari keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian terjerumus ke dalam kemusyrikan. Waliyadzubillah. Ya. Maka hanyalah orang-orang yang kemudian tidak aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan itu, ya, adalah orang-orang yang jahil tentang kesyirikan tersebut. Wa mimma yukhallisuhu minhu. Dan juga jahil tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan dia dari kemusyrikan. Minal ilmi billah. Apa itu yang bisa menyelamatkan dari kemusyrikan? Yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa bima ba'atsa bihi rasulahu. Dan apa-apa yang diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkannya. Apa itu? Tauhid. Wan nahyu anisyirki bih. Dan juga melarang, ya, dari perbuatan syirik. Ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai umatnya yang selalu berharap syafaat
Nabi kita yang mulia, maka kita memperhatikan permasalahan ini. Ya. Dari sejak beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beliau diwafatkan oleh Allah, 4 hari sebelum diwafatkan oleh Allah, beliau senantiasa mengingatkan umatnya agar tetap di atas tauhid dan berhati-hati dari perbuatan kesyirikan. Wa anna man mata alaihi falan yaghfir lahu, dan barang siapa yang kemudian mati dalam keadaan musyrik, melakukan perbuatan kesyirikan, maka tidak akan diampuni selama-lama baginya. Selama-lamanya dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang bernama Abdullah bin Jud'an yang mati dalam keadaan syirik pada masa jahiliyah. Tapi orangnya Masya Allah memiliki banyak kebaikan, suka membantu orang, memberi makan, menolong orang yang teraniaya, banyak kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya amalan-amalan tersebut tidaklah bermanfaat bagi dirinya. Sedikit pun tidak memberikan manfaat. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengatakan, wahai Rabbku, berilah ampunan atas kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat. Kenapa dia tidak kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena memang dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan-amalan yang dia lakukan sia-sia. Dia mati dalam keadaan syirik, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun amalan tersebut. Oleh karenanya, sebagaimana kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan salat. Apakah salat kita kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dengan taharah, tanpa dengan bersuci? Atau kemudian ketika kita batal di perjalanan menuju masjid dari rumah kita, setelah kita bersuci, setelah berwudu di rumah kita, lalu kemudian kita batal, apakah kita kemudian lanjut masuk masjid atau kita justru mampir ke tempat wudu terlebih dahulu agar salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kita mampir untuk berwudu karena kita tahu bahwa kita sedang hadas, batal. Demikian pula ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah kita diterima, maka perhatikan tauhid kita. Maka perhatikan tauhid kita. Ini yang harus kita ketahui, agar amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan tersebut dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita tidak memperhatikan perkara ini, maka sia-sia amal kita. Wa anna man mata alaihi falan yughfar lahu. Barang siapa yang kemudian mati dalam keadaan dia melakukan perbuatan syirik, kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diampuni selama-lamanya. Wal jannatu alaihi haramun, dan haram baginya jannah. Kama qala Allah azza wa jalla, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Dalam surat An-Nisa ayat 48. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang
syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh telah diharamkan atasnya surga. Ya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dan sebesar-besar kezaliman adalah perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kata Allah dalam surat Luqman, sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang terbesar. Iya. Wa min anwa'ihi, sekarang beliau menjelaskan tentang macam-macam syirik. Du'aul amwat, yaitu apa? Berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, justru orang yang sudah mati itu mengharapkan doa orang hidup. Bukan kemudian orang yang hidup itu ya minta kepada orang yang mati. Karena orang yang mati itu sudah selesai amalnya. Ya, tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Ya, jadi di antara perbuatan syirik ya adalah minta kepada orang-orang yang sudah mati. Wal asnam, juga minta kepada apa? Sonam. Sonam itu sesuatu yang dipahat, yang membentuk ya, suatu bentuk tertentu. Ya, kalau authan, wathan itu lebih luas definisinya daripada sonam. Ya, sonam ini adalah patung ya, atau sesuatu yang dipahat yang membentuk bentuk-bentuk tertentu. Ya. Wal istighatsatu bihim, kemudian berdoa kepadanya, istighatsa kepadanya. Istighatsa ini ibadah, ya. Maka jangan ibadah itu kemudian lakukan, dipalingkan kepada selain Allah. Wan nazar lahum, juga bernazar kepada ya patung tersebut. Wadzabhu lahum, juga menyembelih sesuatu ya untuk apa? Untuk patung tersebut atau orang-orang yang sudah mati. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengannya. Asy-syarhu, penjelasan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, arafna anna at-tauhid yanqasimu ila thalathati aqsam. Kita ketahui pada penjelasan yang lalu bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, dalla 'alaiha kitabullahi wa sunnatu nabiyyih sallallahu alaihi wasallam. Di mana 3 bagian ini tentu ya berdasarkan apa? Dalil dari Alkitab maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arafna aidan anna likulli qismin min hadhil aqsam diddun, dan juga kita sudah ketahui bahwa di masing-masing pembagian ini ada lawan ya pembagian tersebut. Jadi ketika kita membahas tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat, juga terjerumusnya manusia ke dalam kesyirikan dari 3 sisi ini. Fa idza kana at-tauhid thalathatu aqsam fa inna asy-syirka bi'tibari taqsim at-tauhid yanqasimu ila thalathati aqsam. Sebagaimana kata Syekh, juga syirkun fil rububiyah, ya syirik dalam rububiyah, wa syirkun fil uluhiyah, syirik dalam uluhiyah, wa syirkun fil asma'i was sifat, dan juga terjadinya kesyirikan dalam asma' was sifat. Wa huna yadhkuru Syekh rahimahullah taqsiman akhar lisyirik. Tetapi sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi, Syekh Ibn Baz rahimahullah menyebutkan pembagian yang lain ya terhadap syirik ini, apa? Bi'tibari hajmihi min haitsul kibar was sigar. Jika dilihat dari sisi ya apa? Besar kecilnya, kata beliau ya. Wa annahu yanqasimu ila akbar wa asghar wa khafi. Bahwasanya syirik itu terbagi menjadi ya syirik akbar, asghar, dan khafi, yang samar. Kama sayati bayanuh, dan akan dijelaskan ya berikutnya insyaallah. Apakah wahal khafiyu qismun mustaqil, apakah syirik khafi ini, syirik yang samar ini ya adalah bagian yang terpisah, tersendiri, au annahu wasfun lisyirik fil halatain, atau dia mencakup ya syirik asghar atau akbar dalam 2 keadaan ini. Ya'ti aidan bayanu sababu tasmiyati bihadzal ism asyirkul khafi. Akan ada penjelasan
ya berikutnya insyaallah. Wasyirkul akbar wal asghar yakhtalifani min haitsul hadd wa min haitsul hukmu. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala bahwa syirik akbar wal asghar ya ada perselisihan dalam definisinya atau menghukuminya dari sisi hukumnya. Amma syirkul akbar fahuwa taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min huquqihi. Ya tentu kita tidak bisa mengatakan kalau begitu ya mending ya tidak mengapa ketika kita terjerumus ke dalam syirkul khafi atau syirkul asghar ya. Maka ini adalah sesuatu yang keliru di dalam memahaminya. Ya namanya syirik ya asghar besar, kecil maupun samar ya sama saja tetap. Ya. Tetap sebuah kesyirikan yang sangat membahayakan bagi pelakunya. Karena apa? Karena Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dalam beribadah, tunduk dan patuh. Mengagungkan Allah dan perintah Allah yang teragung adalah tauhid. Ya. Dan larangan Allah yang terbesar adalah syirik. Baik itu syirkul asghar, khafi, terlebih lagi syirik yang besar. Ini harus kita perhatikan ya. Maka syirik akbar itu adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min huquqihi. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah ya dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Faman sawwa ghairallahi billah fi syai'in min huquqillah, barang siapa yang kemudian menyamakan Allah ya Subhanahu wa taala dengan selain Allah dalam hak-hak ya kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, faqad ittakhadhahu syarikan wa niddan ma'allah, dia telah menjadikan ya sekutu ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Fasyirku huwa ja'lul andad ma'allahi azza wa jalla. Maka syirik itu hakikatnya adalah apa? Ya, menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Walihada dzakara Allahu 'anil kuffar annahum idza dakhalun nar yaumal qiyamah yaqulun. Kemudian Syekh ya mengajak kita untuk memperhatikan ya dalil berikut ini tentang ucapan orang-orang kafir ketika dia masuk ke dalam neraka. Ya, akibat dari apa yang telah mereka lakukan semasa hidupnya mereka di dunia ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-97 dan 98? Allah berfirman, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin." Orang-orang kafir itu mengatakan, demi Allah, ya sesungguhnya kami dahulu ketika di dunia dalam kesesatan yang nyata. Lihat apa itu kesesatan mereka. In id nusawwikum bi rabbil alamin, yaitu kami, kata mereka, telah ya menyamakan kamu wahai berhala-berhala yang mereka sembah. Kami menyamakan berhala ya bi rabbil alamin dengan Rabb semesta alam. Menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza huwa syirik, inilah ya syirik. Taswiyatu ghairillah billah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalil yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Lihat para ulama ketika membahas sesuatu berdasarkan dalil, keterangan dari Al-Quran, awis sunnah. Ya, Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu. Ya, sesembahan tandingan, mereka itu mencintai ya sesembahan tersebut, sekutu-sekutu tersebut.
sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Musawiyan li hubbillah, sama. Ya, perhatikan baik-baik bagaimana kecintaan mereka itu sama ya dengan kecintaan mereka terhadap berhala tersebut, kepada sekutu-sekutu tersebut, sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Wasyirku huwa at-tandid ittikhadul andad wasyuraka ma Allah. Sedangkan syirik itu adalah menjadikan ya sekutu-sekutu selain ya Allah tabaraka wa taala, dan juga apa yang mereka ibadahi ya dari tuhan-tuhan palsu tersebut, sekutu-sekutu tersebut ya ma Allah, bersama dengan ya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang hamba-hambanya terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala ya tandingan, ya sekutu-sekutu yang kalian ibadahi selain Allah. Ai syuraka ma Allah. Ya. Ada sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang kalian ya beribadah kepadanya sebagaimana juga kalian beribadah kepada Allah. Tasrifuna lahum minal ibadati wal huquqi ma laysa illa lillah tabaraka wa ta'ala. Kalian memalingkan ya kepadanya bentuk-bentuk ibadah, hak-hak ya di mana ma laysa illa lillah, yang itu semua ya tidak pantas kalian ya memalingkan kepadanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena hak-hak tersebut adalah ya hak Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang pantas diibadahi. Ya. Mengapa kalian kemudian ya memalingkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Wa hadza aidan adlu ghairillahi bihi, ay taswiyatu ghairillahi bihi. Ini sebagaimana ya yang Allah tabaraka wa taala terangkan dalam surat Al-An'am ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ini menyamakan ya Allah tabaraka wa taala dengan ya sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahu taswiyatu ghairillahi bihi wa ja'alahu idlan lillahi azza wa jalla, ay musawiyan mumathilan. Dia samakan ya apa yang mereka ibadahi selain Allah itu ya disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah terangkan ya tentang orang-orang kufar di mana mereka menetapkan ya bahwasanya pencipta alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Apabila kalian yang menanyakan kepada mereka orang-orang kufar, orang-orang musyrikin itu siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka mengatakan Allah. Yang menjadikan adanya ya gelap dan terang, silih berganti siang dan malam. Siapa yang menciptakan itu semua? Allah Subhanahu wa taala Rabb. Akan tetapi tsummal ladzina kafaru, orang-orang kafir tersebut senantiasa masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya. Ini ay yusawwuna ghairahu bihi, dia menyamakan selainnya ya dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kesyirikan. Wa yaj'aluna ghairahu idlan lahu, ay musawiyan lahu, dijadikan selain Allah sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ya upaya mereka dalam mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada berhala-berhala ya, patung-patung yang mereka jadikan sebagai tandingan ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyamakan. Inilah hadza huwa syirkul akbar an-naqil minal millah. Inilah hakikat syirik akbar yang pelakunya ya keluar dari agama ini. Keluar dari agama ini. Wal wajibu 'alal muslim an yakhafa 'ala nafsihi minasy-syirk khaufan 'aziman ashadda min khaufihi min ayyi amrin akhar. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, maka wajib
bagi seorang muslim untuk merasa khawatir, takut atas dirinya jika terjerumus ke dalam perbuatan syirik, melebihi rasa takutnya dari perkara-perkara yang selama ini dia takuti. Banyak perkara-perkara yang kita khawatirkan terhadap keselamatan kita. Seperti di zaman corona saat sekarang ini, kita merasa khawatir kalau kemudian terjangkit atau terpapar virus. Kemudian upaya pemerintah untuk memvaksin, adanya 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Maka perbuatan syirik ini lebih pantas untuk kita merasa takut darinya. Kita lebih pantas untuk merasa takut. Wa an yakuna hadzal khauf mujiban lil hiyatah wal hadhar min al wuqu'i fihi, sebagaimana kita selalu waspada dari berbagai macam keadaan dan sisi kita merasa khawatir. Jadi meliputi segala sesuatu kita merasa khawatir untuk kemudian terjerumus ke dalam perbuatan syirik tersebut. Dari ucapan kita, dari bisikan-bisikan hati kita, keraguan-raguan yang syaitan kemudian membisik-bisikkan, kemudian tingkah laku anggota badan kita, ini kemudian kita harus berhati-hati. Kama huwa sya'nu fima yakhafuhul insanu min umurin, sebagaimana kita atau seseorang itu takut dari suatu perkara yang dia takutkan. Faya'malu bisababi khaufihi minha ala ittiqaiha, sehingga orang yang takut terhadap sesuatu itu dia mengambil sebab-sebab atau langkah-langkah yang bisa mengamankan dirinya, membentengi dirinya. Selanjutnya kata beliau, alasta tara fi ba'dhin nas annahu yattakhidhu li nafsihi himatan yantazimu fiha intizaman daqiqan li at'imatin adidatin mubahatin laysat muharramah. Kemudian beliau memberikan contoh, bukankah engkau pernah melihat ada orang yang kemudian untuk diet, untuk menjaga fisiknya, kesehatan, kebugaran fisiknya, apa yang dia lakukan? Tentu dia akan betul-betul tidak membiarkan badannya, tetapi dia bisa menjaga dari sisi yang mengkonsumsi makanan-makanan yang tetap menjaga kebugaran dan kesehatan badannya. Dari makanan-makanan yang mubah, bukan makanan yang haram. Himyatan li badanihi minas simnah. Dia menjaga badannya itu agar tidak gemuk. Tidak gemuk. Au minal amrad, atau dia menjaga badannya, dia melakukan diet tadi itu supaya menjaga dari berbagai macam penyakit yang bisa menjangkiti dirinya kalau kemudian dia terlampau memiliki tubuh yang gemuk. Au minas thiqal wal kasal, atau dia supaya tidak merasa berat atau merasa malas. Wa yantazimu fi hadhil himyatal khauf al aqibah. Lalu dia kemudian mengikuti, barangkali dia tidak makan, kalau bagi kita orang Indonesia, barangkali dia mengurangi makan, mengkonsumsi nasi, mungkin hanya memakan kentang atau sebagian makanan-makanan yang selama ini dia makan, kemudian dia mengurangi makan tersebut. Alaysa minal jadiri an takuna a'zamu himyatin nu'na fi hayatina al-himyatu minasyirik. Lalu kata beliau, bukankah lebih pantas dalam kehidupan kita ini untuk lebih memperhatikan masalah penjagaan kita terhadap syirik ini. Kalau makan, minum kita butuhkan sehari, semalam sekali, 2 kali, ini masalah yang sangat besar, yaitu masalah syirik yang menjamin amal kita, kebahagiaan kita, apa yang telah kita lakukan capek-capek di dunia ini, dalam segala bentuk aktivitas ibadah, kita ingin agar kemudian ibadah tersebut bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita perhatikan bagaimana upaya kita kemudian agar tidak terjerumus ke dalam pembatal-pembatal amalan ini, terutama perbuatan syirik ini. Wal himyatu minal wuqu'i fihi, menjaga diri kita ini agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik tersebut.
wa ittikhadhil asbabid daqiqah jiddan allati takunu biidznillah sababan li salamatil abdi wa wiqayatihi minal wuqu'i fihi, dan juga kita mengambil sebab-sebab yang betul-betul dapat menyelamatkan diri kita ya dari terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ayakuna halul mar'i an yu'na inayatan daqiqatan bil himyati min ba'dil at'imah at-tayyibah khaufan madarratiha wa la yahmi nafsahu min adh-dhunubi khaufa aqibatiha wa mu'arratiha yawma yaqifu amama Allahi jalla fi'ulah. Kata beliau, ya, apakah kemudian seseorang itu lebih antusias memperhatikan keselamatan badannya, fisiknya, ya, dibandingkan dengan keselamatan ya dirinya ya pada hari kiamat kelak, di mana dia telah berusaha untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, ya, dosa-dosa yang bisa mengakibatkan ya, dirinya tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yahmi nafsahu min a'zami dzunub alladhi huwa syirk billah. Pantaskah dia ya tidak melindungi dirinya dari dosa yang paling besar, yaitu perbuatan syirik kepada Allah. Ya. Nah, ini Syekh memberikan perumpamaan kepada kita sekalian agar kita bisa selamat. Ya, kalau kita betul-betul sungguh-sungguh menjaga ya badan kita ini dari penyakit, maka sesungguhnya kita lebih pantas melindungi diri kita ini ya dari perbuatan dosa-dosa, ya, terlebih lagi itu dosa syirik, dosa yang paling besar. Selanjutnya kata beliau, inna man ya'rifu asy-syirk wa ya'rifu aqibatahul waqimah, sesungguhnya barang siapa yang mengetahui tentang syirik dan akibat daripada perbuatan syirik yang sangat mengerikan, ya khafu jiddan ala nafsi, pasti dia betul-betul takut ya bagi dirinya untuk terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Pasti dia menjaga dirinya ya dari perbuatan dosa yang paling besar ini. Yakfi bidzalika an taqra qaulallah tabaraka wa taala fi suratin nisa fi mawdi'aini, maka cukup untukmu ya untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa di dua tempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni ya orang yang melakukan kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan ya sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ya, ini sungguhnya Allah tidak mengampuni ya dosa dosa syirik, dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Wa hadza fi haqqi man mata ala dzalika, tentu ini bagi siapa yang mati dalam keadaan musyrik. Fa inna man mata ala syirik la matma'a lahu itlaqan fil ar-rahmah, maka barang siapa yang mati ya dalam keadaan syirik, maka tidak ada lagi ya baginya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wala nasiba lahu minal maghfirah, dan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu illa al-'adzabu abadal abad, baginya ya hanyalah yang pantas siksa yang selama-lamanya. Wal iyadzu billah. Wal iyadzu billah. Wa yabda' ma'ahul adzab min lahzati mufaraqati ruhihi jasadah, dan mulai siksa itu dia dapatkan semenjak dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya terpisah ruh dan jasadnya. Kama qala nabiyuna alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis Nabi kita yang mulia, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Ya, Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang mati sedangkan dia ya meminta ya berdoa kepada selain Allah, dia jadikan selain Allah sebagai tandingan, ya dia minta kepada selain Allah ya sekutu, dia minta kepada sekutunya, ya apa yang dia akan dapatkan? Dia akan masuk ke dalam api neraka, dakhalan nar.
Ya, jelas dalam hadis qudsi yang lainnya Allah berfirman, "Ana agna syuraka 'anis syirik." Ya, saya paling kaya, yang enggak butuh kepada sekutu-sekutu. Ya, maka Allah tinggalkan, ya, wa man asyraka ma'i ghairi ya taraktu wa syirka. Barang siapa yang kemudian melakukan perbuatan syirik itu, aku tinggalkan dia dengan siapa yang dia sekutukan itu. Ya, al-iyadzu billah. Jadi Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Ya, ini ancaman yang sangat keras. Ya. Fahada dukhul linnar min hin tufariq ruhuhu jasadahu. Sejak dia mati, ya, pisah antara ruh dan jasadnya, maka dia mendapatkan siksa itu. Walihada qala ulama, oleh karenanya ulama mengatakan, innan nara qaribatun jiddan minal musyrik. Nar, siksa itu, api itu betapa dekat kepada, ya, orang musyrik. Laisa bainahu bainan nar illa an tufariqa ruhahu jasadahu. Ya. Maka tidak ada antara dirinya dan api itu kecuali apa? Ruh yang terpisah dari jasadnya. Artinya apa? Dia mendapatkan siksa tersebut. Fayadkhuluha, lalu kemudian dia, ya, masuk ke dalam neraka tersebut. Wa awwalu ma takunun nar lahu fi qabrihi. Api yang dia masuki yang pertama kali sejak dia di alam kuburnya, alam barzakh. Ya. Al-iyadzu billah. Fayakunu hufratan min hufarin nar. Jadilah kubur tersebut, ya, apa, lubang dari lubang-lubang apa, api neraka, siksa neraka tersebut. Fayakunu hufratan, jadilah, ya, kuburan yang kita saksikan itu, ya, menjadi apa, lubang-lubang atau bagian dari apa, api neraka yang kemudian siang malam itu, ya, kemudian pagi petang ditampakkan kepadanya, ya, siksa tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat yang ke-46. Kama qala Allah Subhanahu wa taala an ali Fir'aun, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang bala tentaranya Fir'aun. Ya, orang-orang yang bersama Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka itu ditampakkan kepada mereka itu, ya, pagi dan petang. Wal iyadzu billah. Ya, maka ayat ini sebagai dalil adanya azab dan siksa kubur. Karena ada orang-orang yang mengingkari. Ya, ada orang-orang yang mengatakan hari akhirat yang dimulai dengan, ya, kematian seseorang, dimasukkan ke dalam kuburnya, adanya siksa kubur dan nikmat kubur itu, kata sebagian kalangan bahwa itu hanya apa yang dikhayalkan oleh para nabi. Ya. Apakah demikian sikap orang yang beriman terhadap dalil? Maka ini orang-orang, ya, dari golongan ahlu tabdil, ahlul wahmi wat takhyil, orang-orang yang menghayal-hayalkan sesuatu yang pasti dalam agama ini tentang adanya surga dan neraka. Bagaimana mereka mengatakan bahwa itu adalah khayalan para nabi dan para pengikut para nabi? Ya. Ini adalah orang-orang yang mengotak-atik syariat Islam ini. Ya, orang-orang yang beragama dengan logika mereka. Ya, ahlul wahmi wat takhyil wa ahlu at-tahrif wat tabdil. Ya, karena Nabi dan para pengikutnya, para sahabat pun dibodoh-bodohi oleh mereka. Mereka mengatakan Nabi dan para sahabatnya orang jahil, orang yang tersesat. Wal iyadzu billah. Ya. Maka hendaknya kita berhati-hati dengan kesesatan yang merajalela ini. Dan ini bagian dari, ya, tanda-tanda hari kiamat. Dengan dicabutnya ilmu, yang sesuatu yang sudah pasti dalam agama ini dikesankan di otak-atik. Ya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila bisa
terus membentengi diri ini dengan ilmu, agar dengan ilmu itu kita mengetahui, ya, ini jalan yang hak, yang benar, ya, ini jalan yang sesat dan menyesatkan. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, kita memohon petunjuk, ya, hidayatut taufiq dan hidayatul irsyad. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan bimbingan, ya, memahami dalil dengan benar, dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, dan kita tinggalkan orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang memperhatikan tauhid, mereka, ya, olok-olok, ya, orang yang, ya, fanatik terhadap agama, ya, orang tekstual, ya, orang yang, ya, tidak memahami maksud-maksud yang sebenarnya, orang yang tidak memahami pesan yang tersirat dari ayat-ayat tersebut. Ya, ini kebiasaan orang-orang yang, ya, mengkhayalkan agama ini atau mengotak-atik syariat ini. Ya. Orang-orang yang, ya, jauh dari tuntunan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ulama-ulama yang senantiasa menjelaskan tentang akidah yang benar, tentang tauhid. Ya. Ulama-ulama yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka cinta kepada umat ini agar mereka selamat di akhirat kelak. Agar amalan-amalan mereka tidak sia-sia. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Maukah aku kabarkan kepada kalian siapa orang-orang yang paling merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat jalannya dalam kehidupan dunia ini, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sedangkan mereka menganggap mereka telah melakukan, ya, sesuatu yang, apa, perbuatan yang baik. Ya, maka setiap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapi tidak mengikuti jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka amalnya tidak akan diterima. Ya, amalnya tertolak. Sia-sia amalnya. Ya. Ketika Umar bin Khattab melihat ada seorang pendeta, ya, lalu beliau kemudian menangis. Ya. Beliau seraya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yauma idzin khashi'ah, ya, amilatun nasibah. Capek dia beramal, amilatun nasibah. Apa ujung-ujungnya? Apa akibatnya? Tasla naron hamiyah. Dia akan dibakar oleh api yang menyala-nyala itu. Ya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami, ya, hadapkan amalan-amalan yang pernah mereka lakukan, kami jadikan sebagai anai-anai beterbangan itu. Ya, sia-sia amalannya. Kenapa? Karena menempuh jalan, ya, yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, bukan jalannya para nabi, ya, yang mereka tempuh. Para nabi, dakwah mereka adalah memerintahkan kepada tauhid dan memperingatkan umat ini dari bahaya kesyirikan. Ya. Nah, ini. Mereka mengajak umatnya agar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajak umatnya agar amalan mereka diterima oleh Allah, tidak sia-sia. Ya, ini karena perbuatan syirik, ya, maka niscaya orang-orang yang melakukannya banyak bentuk-bentuknya yang sudah jelas-jelas, ya, ini adalah merupakan larangan dalam agama. Allah mengharamkan surga bagi para pelaku kesyirikan. Allah ancam dengan, ya, api neraka. Maka hendaknya kita takut, ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Kezaliman yang terbesar, inna syirka la zulmun azim. Ya, dengan dalil-dalil yang sudah kita bahas tadi, ya, tentang bahayanya syirik, ya, agar kita berhati-hati dari, ya, perbuatan dosa besar ini. Maka di antara kehati-hatian kita, kekhawatiran kita itu kita mempelajari,
ya hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan syirik. Istighatsah ya kepada orang yang sudah mati ya. Kalau itu ibadah ya tentu ini bagian daripada doa. Kita minta kepada orang yang masih hidup, yang dia pun sanggup untuk memenuhi permohonan kita kepada orang-orang saleh yang hadir di hadapan kita. Kita berharap ini boleh. Ya, bukan kepada orang yang gaib, orang yang tidak ada, orang yang sudah mati, orang yang tidak bisa mengabulkan permohonan kita, yang itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita bahas, maka ketika itu hanya hak Allah yang kita minta kepada orang tersebut, maka kita jadikan dia sebagai apa? Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian para malaikat ya yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah lelah dalam beribadah kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah, kita dilarang minta kepadanya atau kepada para nabi, apalagi kepada selain keduanya. Ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk terus ya mempelajari tauhid ini dan lawan daripada tauhid yaitu syirik, agar kita tidak terjerumus ke dalam ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya bagi saya pribadi dan juga bagi kita sekalian, bagi para pendengar dan kaum muslimin pada umumnya, agar kita selalu ya meminta kepada Allah petunjuk, memohon pertolongannya, memohon ya sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini, yaitu istiqamah, hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid ya, di atas kalimat la ilaha illallah ya, dengan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, menetapkan sifat-sifatnya yang mulia tanpa dengan tahrif, tamtsil ya, ta'til, tanpa dengan ya takwil. Ini adalah bagian dari kita memahami tauhid ya, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Iya, sekali lagi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.